Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah nanti malam kita akan memasuki 1 Ramadan 1441 Hijriah. Mungkin masih banyak masyarakat yang ragu dan galau apakah akan mengikuti anjuran pemerintah atau maklumat majelis ulama, atau bahkan mohon maaf sebahagian mungkin sudah memutuskan akan tetap melaksanakan ibadah berjamaah, tarawih berjamaah di masjid dengan tidak mengindahkan anjuran pemerintah dan maklumat majelis ulama. Maka untuk kita semua ada beberapa hal yang perlu kita renungkan kembali terkait dengan ini. Pertama, kalau kita bicara tentang keutamaan beramal, sholat berjamaah, qiyamul Ramadan berjamaah di masjid, maka sesungguhnya dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada keharusan untuk berjamaah di masjid, karena sudah ada rukhsah, ada keringanan yang membuat kita boleh sholat di rumah, atau bahkan sudah ada uzur syar'i yang mengakibatkan anjuran untuk berjamaah itu sudah ditiadakan lagi. Yang kedua, kalaupun kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah hari ini, kalaupun kita tarawih di rumah hari ini, maka yakinlah pahalanya sudah sama dengan kita tarawih di masjid. Pahala berjamaah di rumah sudah sama dengan kita berjamaah di masjid. Karena Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan kepada kita, Innal abda idha kana ala tariqatin hasanah minal ibadah thumma marida qila lil malik al muwakkil bih uktub lahu mithlu amali. Jadi dalam hadis ini Rasul sudah menerangkan, ketika kita sudah terbiasa melakukan sebuah kebaikan, melakukan sebuah ibadah, lalu karena kondisi sakit atau karena suatu uzur kita tidak bisa melakukannya, maka Allah sudah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat amal kita seperti kita beramal dalam situasi normal. Maka sekali lagi, beribadah kita di rumah hari ini sudah sama dengan beribadah di masjid. Lalu kenapa kita harus paksakan juga ke masjid, kalau nilai yang kita kejar di masjid itu sudah kita dapatkan ketika kita melaksanakannya di rumah? Yang ketiga, dalam konteks syar'i, justru mematuhi ulil amri, mematuhi pemimpin, mematuhi ulama itu lebih utama sekarang daripada kita memaksakan ego kita, memaksakan perasaan kita, atau memaksakan ijtihad pribadi dan kelompok kita saja. Maka mematuhi ulil amri, pemimpin dan ulama lebih utama dan lebih disunatkan ketimbang kita beramal dengan ijtihad kita pribadi, perasaan kita pribadi. Dalam konteks kenyataan dan realita hari ini perlu juga kita pertimbangkan. Meskipun ada yang membantah, di tempat kami tidak ada yang positif, tetapi perlu kita ketahui, memang positif tidak ada. Tapi memastikan bahwa semuanya negatif juga tidak bisa, karena belum semua warga kita diperiksa. Apalagi COVID-19 ini suatu penyakit yang unik, yang jangankan orang lain, penderitanya saja terkadang tidak tahu dan tidak sadar bahwa dia terkena COVID. Bahkan ada juga penderita yang tanpa gejala sama sekali. Maka dalam situasi wabah ini kita tidak bisa pastikan bahwa semua jamaah kita bebas. Apalagi kita juga tidak bisa pastikan bahwa semua warga kita itu tidak ada yang keluar dari daerahnya. Pasti masih ada yang ke pasar, pasti masih ada juga yang pergi kerja, pasti masih ada juga yang pindah dari satu kota ke kota lain, yang kemudian dia berinteraksi dengan keluarganya dan keluarganya pergi ke masjid dan musala. Ini realitasnya. Apalagi hari ini untuk Sumatera Barat khususnya lebih dari 72.000 perantau pulang, mahasiswa pulang. Bahkan mungkin setiap negari ada puluhan atau ratusan mahasiswa atau perantau yang pulang dari pandemi.
Siapa yang bisa jamin bahwa semua mereka tidak ada yang membawa COVID? Maka realitas ini juga perlu kita pertimbangkan. Berikutnya, kita juga harus antisipasi ke depan. Hari ini baru 1-2 yang positif di tingkat kabupaten. Maka sudah puluhan pegawai puskesmas, pegawai rumah sakit di karantina. Bahkan juga sudah ada yang akibat pasiennya tidak jujur, beberapa orang petugas rumah sakit juga sudah positif terpapar COVID. Demikian juga kita, negara kita, daerah kita ini dengan rumah sakit terbatas, dengan fasilitas medis yang terbatas. Kalau harus menunggu puluhan orang, kalau harus menunggu di setiap lokasi ada yang positif, baru kita patuh, maka khawatirlah kalau ini terjadi, maka mungkin semua puskesmas akan tutup. Mungkin semua rumah sakit akan tutup karena tidak ada lagi petugasnya, dikarantina karena mengurus banyak orang. Dan mungkin juga nanti ketika ada jenazah, tidak ada lagi tenaga yang akan bisa mengurusnya. Mungkin akan terjadi seperti di Italia, sehingga jenazah hanya dibuatkan lubang oleh bulldozer dan kemudian dilompatkan oleh bulldozer ke dalam lubang, karena tidak ada lagi petugas yang bisa menyelenggarakannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sekali lagi mari kita belajar mengambil ibrah dari yang sudah terjadi. Negara-negara maju saja seperti Amerika dan negara-negara Eropa, negara maju, negara kaya dengan alat medis yang canggih, hari ini mereka kolab menghadapi korban yang begitu banyak. Apalagi kita, negara Indonesia, negara berkembang atau bahkan mungkin bisa dikatakan negara miskin, dengan petugas medis yang terbatas, dengan tenaga medis yang terbatas, dengan rumah sakit yang terbatas. Andaikan harus menunggu di setiap lokasi baru kita patuh, maka sesungguhnya yakinlah bencana besar akan menimpa kita. Maka hari ini tidak ada pilihan yang lebih baik bagi kita kecuali kita satu komando. Kita ikuti pemerintah, kita ikuti ulama. Jangan lagi kita mengedepankan ego pribadi kita, perasaan kita, ijtihad kelompok kita. Dan yakinlah, ketika kita mengikuti anjuran ulil amri hari ini, itulah pilihan yang terbaik bagi kita dari sisi agama. Dan insya Allah itu adalah pilihan yang terbaik yang akan lebih cepat mengeluarkan kita dari kondisi sulit ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.